Halo semuanya. Halo guys. General reading ya. Oke. General reading ya. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Oke. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa. Oke? Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung aja. Kali ini temanya tentang siap-siap ya, sebentar lagi 7 hari ke depan ya. Kita lihat prediksi 7 hari ke depan gitu ya. Tara. Wah. Jadi aku ngerasa ya 7 hari ke depan sebenarnya kalau kamu inginkan perubahan ya kamu harus berani melakukan tindakan gitu. Atau jika ingin hidup ini ada perubahan ya beranilah mengambil keputusan, beranilah mengambil tindakan ya demi kebaikan kamu, demi perubahan hidupmu ya, supaya ada peningkatan ya di hidupmu. Dan aku rasa 7 hari ke depan memang kamu ini berani banget sih, kayak ya mau bilang iya, kalau mau bilang tidak ya bilang tidak. Mau lakukan sesuatu ya kamu akan lakukan. Jadi kayak nanti ada dorongan untuk melakukan keberanian atau melakukan tindakan lah gitu. Ya pokoknya ini pokoknya tentang bagaimana supaya hidup kamu itu ada perubahan ya. Terus aku ngerasanya sebenarnya ya 7 hari ke depan ini orang yang pernah ada urusan sama kamu ya. Orang yang pernah ada urusan denganmu, orang yang terkoneksi dengan kamu, orang yang dealing dengan kamu, yang ada kaitan sama kamu ya. Sebenarnya ini kayak mendapatkan cahaya gitu ya untuk mempelajari kamu gitu. Ya aku ngerasa aja ini memang kayak mungkin udah waktunya, udah kehendak dari yang di atas ya. Udah kehendak Tuhan, udah takdir dari yang atas gitu. Jadi ya kalau seseorang udah waktunya merenungkan tentang kamu ya dia akan merenungkan kamu. Sama kayak kalau udah waktunya dia harus pelajari kamu ya dia akan pelajari kamu. Atau udah waktunya dia sadari kualitas kamu, udah waktunya dia sadari kelebihan kamu, kebaikan kamu, ya kayak udah waktunya gitu ya. Jadi aku rasa 7 hari ke depan kamu seperti diingat seseorang ini, bahkan kamu direnungkan seseorang ini, bahkan kamu dipelajari seseorang ini ya. Yang dipelajari itu tentang betapa luar biasanya kamu, betapa bagusnya kualitas kamu, atau ya mungkin memang di dalam dirimu ada nilai-nilai kebaikan dan itu direnungkan ya oleh dia gitu. So, jadi sekarang kayak apa ya, dalam waktu dekat ini fokus aja sih kepada hidupmu ya. Nggak usah terlalu mikirin dia bagaimana, mereka seperti apa. Karena aku ngerasa kamu udah ngelakuin sih yang terbaik dari dirimu ya. Mungkin selama ini ya udah banyak kamu perbuat, udah banyak yang kamu lakukan. Kamu sudah memberikan cinta, kamu sudah berikan kasih sayang, kamu sudah pernah berjuang. Jadi sekarang ya biarlah biar orang ini yang berjuang gitu ke kamu ya gitu.
Oke, kita lihat lagi 7 hari ke depan. Oke, kita lihat. Tara, wah, ada sapi. Jadi aku ngerasanya ya, ada tentang sapi ini ya. Mungkin nanti ada 7 hari ke depan kamu berurusan dengan orang yang mungkin berkaitan gitu dengan sapi ya. Mungkin ada yang makan daging sapi, atau apa ya, bisa aja mengurangi makan daging sapi atau banyak makan daging sapi, atau ada yang berurusan sama orang yang tubuhnya besar gitu ya, ada yang tubuhnya gede ya. Mungkin ada 7 hari ke depan. Sapi ini bisa juga identik dengan orang yang berasal dari desa, dari kampung ya. Itu ada kabarnya 7 hari ke depan. Oke. Nah, ada juga tentang teman. Mungkin 7 hari ke depan ya. Kenapa temanmu ini? Ya, ada yang dilakukan oleh temanmu ya. Jadi 7 hari ke depan mungkin ada kabar dari teman, ada yang dilakukan teman ya. Jadi kalau temannya positif ya bagus lah. Kalau toksik, kalau negatif ya jangan. Ya kayak gitu. Aku sih ngerasa ini ya, bisa juga temanmu ini mencari kamu, tapi lihat juga ya motifnya dia gitu. Oke, ada yang stalk itu ya aroma stalking gitu ya. Jadi 7 hari ke depan siapa ini ya nge-stalk gitu. Ada seseorang men-stalking atau ia mencari tahu kamu di sosial media. Jadi 7 hari ke depan ada saja mengunjungi profilmu, ada saja mencari akunmu, ada aja lihat-lihat kontakmu atau lihat akunmu ya. Ya kamu ya. Kamu sepertinya menarik lah di mata dia. Jadi dia memata-matai kamu, dia stalking kamu ya. Atau ya ini bisa juga sih 7 hari ke depan kamu seperti mau cari info juga tentang sesuatu ya. 7 hari mendatang kamu juga seperti mencari tahu tentang sesuatu ataupun seseorang ya. Kalau itu penting. Tapi kalau nggak ada faedahnya nggak usah ya. Ya kan? Nah, ada punggung ya. 7 hari ke depan kenapa gitu di bagian punggung ya. Punggung kamu ya, punggung kita bisa kayak apa ya? Ya bisa nanti nggak enak badan ya, punggung terasa berat, mudah capek gitu. 7 hari ke depan ada seperti itu. Ada ini memang capek beneran, ada juga capek pikiran, sampai terasa ya di punggung gitu ya. Punggung bisa terasa berat, terasa capek ya. Kayak ada sesuatu di punggung, sakit punggung gitu. 7 hari ke depan ya. Jadi jangan capek-capek ya, jagalah kesehatan. Ya kalau nggak mau sakit punggung kan. Ada bulan, ada energi bulan. Jadi bulan itu mempengaruhi energi kamu. Bicara tentang bulan itu energi yang sensitif, energi yang apa ya, emosional, baper ya, bawa perasaan. Ya sih, ya kalau bulan Juli ini kan, di bulan Juli ya energi dominan itu dari bulan ya. Jadi kalau di dalam astrologi ya, di dalam tata ruang angkasa, benda-benda luar angkasa ya, mungkin di Juli ini energi bulan sangat berdampak sama kita. Energi bulan ini berdampak ke kita, artinya namanya bulan itu sensitif, emosional, baper, berarti energi kayak gitu yang masuk ke kita ya. Jadi kita bisa mudah sensitif, mudah baper, emosional nggak stabil ya, kayak gitulah ya. Jadi jagalah perasaanmu. Apa-apa jangan mudah kecewa, jangan mudah sakit hati, jangan mudah sensitif ya. Oke, pinggang. Oke. 7 hari ke depan ada tentang pinggang. Bisa juga sih sakit pinggang.
Ya kan, ada beberapa seperti itu. Wah, maaf berisik ya. Maaf berisik. Oke, ada sudah tiada. Sudah tiada. Ya, 7 hari ke depan ada energi orang sudah tiada, orang yang sudah meninggal. Mungkin terasa nanti energinya. Dan ada tentang keluarga, ya. Ada kabar apa gitu nanti dari keluarga, atau keluarga mencari kamu. Oke, ada dada ya. Jadi jaga soal perasaan, soal hati ya. Soalnya kalau nggak jaga perasaan, nggak kendalikan perasaan ya, ya dada kan bisa sesak gitu ya. Gitu. Jadi kayak relax aja aku rasanya. Baper jangan berlebihan, marah kecewa jangan berlebihan ya, supaya jangan sesak di dada, ya kan? Kita lihat lagi. Oke. Nah, aku ngerasa 7 hari ke depan akan terungkap ya, siapa saja orang yang banyak sandiwaranya ya. 7 hari ke depan kamu akan tahu siapa saja bermuka 2, bermuka 3, bermuka 8. Jadi 7 hari ke depan kamu akan tahu, oh ternyata ada nih mempermainkan, ternyata ada nih banyak sandiwaranya, banyak dramanya. Kamu akan tahu ya. Terus kamu bisa juga akan melihat seseorang menyembunyikan perasaannya gitu. Oke? Karena aku ngerasa kamu sebenarnya fokus sama hidupmu, ya. Kamu fokus lakukan yang positif gitu ya. Ya, terutama fokus sama hidupmu, fokus sama dirimu. Tapi intuisimu tetap bekerja, ya. Intuisimu, kata hatimu, feelingmu, firasatmu, wah, tetap aja bekerja gitu. Kayak ya, meskipun kamu ngapain, kamu di mana, berbuat apa, tapi kan intuisi itu selalu kayak ngasih informasi. Jadi kamu tahu sebenarnya apa yang terjadi gitu. Kayak misalnya apa ya? Ya udah kita lakukan aktivitas sehari-hari. Tapi ternyata ada juga nih informasi-informasi dari intuisi ya. Nanti meskipun kamu sibuk sama duniamu, kamu sibuk sama hidupmu, tapi tetap aja kayak intuisi itu ngasih tahu terus. Ini terjadi nih. Si ini begini begono. Si itu ini ono ya. Ya dia tuh beginilah, begitulah. Mereka bisa begini, bisa begitu. Nah, akan ada informasi-informasi kayak gitu dari intuisimu ya, meskipun kamu sibuk sama duniamu gitu. Makanya ya meskipun kayak kita tuh mau membatasi diri, kita mau bodo amat, mau cuek, mau menjauh, mau menutup diri gitu, ya nggak apa-apa. Tapi namanya intuisi itu ada alarmnya ya. Intuisi, kata hati, firasat itu ada alarmnya, ada apa ya, pengingatnya. Itu istilahnya aja ya, istilahnya aja. Ibarat kayak intuisimu itu akan ngasih tahu terus informasi-informasi dari semesta untuk kamu ya. Jadi akan terasa terus ke kamu. Ya jangan heran lah, kenapa ya aku udah fokus nih sama hidupku, tapi aku tiba-tiba bisa baper gak jelas, aku bisa tiba-tiba sedih, tiba-tiba ngerasa aneh gak jelas gitu. Ya karena di situ intuisi ngasih info ke kamu ya. Misalnya seseorang di sana kangen loh sama kamu, seseorang rindu dengan kamu. Ya kamu kan bisa jadi baper, jadi terbawa perasaan gitu. Atau seseorang di sana menyebut namamu, seseorang di sana memanggil namamu, ya kamu bisa sedih gitu ya. Ngerti lah ya, itu kayak ya interaksi energi lah. Jadi intinya kita bisa menjalani aktivitas kita 7 hari ke depan, tapi bisa nanti tiba-tiba sedih, tiba-tiba baper, karena ada energi yang masuk ke kamu ya, ada energi masuk ke intuisimu, memberitahu kayak ini seseorang ternyata stres banget nih mencintai kamu ya. Ya udah,
akhirnya kamu kayak bisa ngerasain itulah perasaan yang dia sembunyikan gitu. Atau seseorang rindu sama kamu, ya kamu bisa nih akhirnya jadi melo, jadi galau, karena memang kamu rasakan itu seseorang rindu sama kamu gitu ya. Semoga ngerti ya. Jadi intuisi itu ya bukan kaleng-kaleng ya, nggak sembarangan sebenarnya. Oke, kita lihat lagi. Nah, saudara ya. Ada nanti informasi tentang saudara. Kamu akan tahu, oh ternyata saudaraku begini, begitu. Ya, ada tentang saudara ya. Itu guys. Kemudian ada leluhur ya, leluhur. Berarti 7 hari ke depan kerasa ya energi leluhur. Kamu akan ngerasain gitu, seperti ada menjaga kamu, melindungi kamu, kakek nenek moyangmu, leluhurmu gitu. Kayak kerasa ya 7 hari mendatang. Oke, ada firasat, intuisi, kata hati, feeling, firasat ya. Aku sih ngerasa ada firasatmu ternyata benar. Firasatmu ini sesuai kenyataan gitu. Lagi pula ini leluhur yang ngasih tahu ke kamu ya. Leluhur itu yang menjaga kamu ya. Leluhur yang menjaga dirimu itu ngasih tahu sesuatu ke kamu melalui intuisimu. Jadi ya firasatmu kan tahu gitu. Jadi kamu bisa punya firasat ya 7 hari ke depan. Kayak aku ngerasa dia itu kehilangan aku. Ya itu benar sebenarnya. Atau aku ngerasa dia mencari aku. Ya benar sih. Atau aku ngerasa dia sangat mencintaiku dan dia tersiksa sama perasaannya. Dia nggak tahu harus apa gitu. Ya itu benar, sesuai firasat ya, sesuai kenyataan. Karena firasat yang kamu dapatkan, firasat yang kita dapat itu dari leluhur ya gitu. Oke, pasif. Jadi kamu dibilang pasif lah ya. Jadi kalau ngerasain energi sesuatu, ngerasain energi seseorang, coba pasif aja. Pelajari dulu, renungkan dulu ya. Jangan mudah baper, jangan mudah terbawa perasaan. Kayak misalnya, aku tuh ngerasain banget ya, kayak dia tuh kenapa ya di sana? Dia kayaknya tersiksa dengan cinta kita. Atau apa ya? Aku ngerasa dia tidak baik-baik saja. Dia tersiksa dengan perasaannya. Ya udah, kamu jangan baper ya, jangan mudah terbawa perasaan karena kamu dibilang ini pasif. Diam dulu, renungkan dulu, pelajari dulu ya. Jadi ya itu sih, lebih baik kayak apa ya, pelan-pelan mendalami semuanya gitu. Oke? Ada paha. Paha kenapa nih ya 7 hari ke depan? Bisa aja paha terasa gimana gitu ya. Bisa terasa sakit mungkin ya paha kamu. Ini ada sih beberapa kayak nggak enak badan 7 hari ke depan. Jadi kan nggak enak badan itu paha juga bisa nggak enak gitu ya. Atau mau paha ayam. Ada tentang paha gitu ya. Wah, paha ayam bisa dimakan ya. Ada lutut ya. Wah, kaki ini kayaknya mudah sakit ini ya 7 hari ke depan. 7 hari mendatang lutut, paha terasa sakit gitu, guys. Mungkin kaki kita ini gimana ya? Ya, mudah sakit ya. Jangan kecapean ya, guys. Oke, jari-jari. Wah, ada berkaitan jari, otot ya. Paha, lutut, jari-jari. Wah, ini kayak kenapa ya? Ada otot-otot yang tegang, ada beberapa kecapean, ada yang ini ya, naik gula gitu ya. Jadi jangan banyak-banyak makan yang manis, jangan banyak-banyak minum yang manis ya. Jangan berlebihan konsumsi yang manis, itu menaikkan gula ya. Jadi ini bisa sakit juga gitu. Kayak ada kebenaran 7 hari ke depan.
7 hari ke depan kamu akan tahu kebenaran. Ya, namanya kebenaran memang akan ditunjukkan gitu, ya kan? Kita lihat lagi. Oke, kita lihat. Oke. Ini ada orang sudah tiada ini ya. Ada yang sudah meninggal. Ada orang sudah tiada ini kangen, rindu sama kamu. Jadi ada yang sudah tiada ini bilang ya, mungkin pengen dikunjungi makamnya, pengen dikunjungi tempat terakhirnya gitu ya. Ada berapa gitu. Pengen didatangi makamnya atau tempat terakhirnya. Oke? Terus di sini kamu akan dapat proteksi ya. Kamu seperti dilindungi. Kamu dilindungi para penjaga. Kamu dilindungi kakek nenek moyang, bahkan yang udah tiada ya, yang udah meninggal juga melindungi kamu. Jadi jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Lanjutkan hidupmu ya. Jalan terus, maju terus ya. Karena ini kalian ada yang mungkin kadang melanjutkan hidup, melanjutkan masa depan, banyak tantangan, banyak rintangan gitu kan. Tapi ya udah, itulah perjalanan. Lagi pula nggak usah takut. Ini ada perlindungan, ada penjagaan ya untuk kamu. Jadi kamu sebenarnya nggak akan jatuh, kamu tidak akan kenapa-kenapa gitu ya. Karena ya walaupun ada rintangan, tantangan, ujian, tapi kayak kamu akan menang pada akhirnya. Kamu akan sampai ke tujuanmu. Gitu. Oke. Terus kita lihat lagi dari sini. Nah, kamu mungkin perlu tahu ya. Ada loh seseorang sulit banget melanjutkan hidup ya tanpa kamu. Memang aku ngerasa sih ada ini energi seseorang yang sulit lanjutkan hidupnya tanpa kamu. Mungkin dia ngerasa jatuh bangun ya untuk membangun hidupnya. Mungkin memang kamu cinta sejatinya atau kamu cintanya yang sebenar-benarnya gitu. Jadi sebenarnya kita itu punya cinta sejati itu satu ya. Meskipun bisa berkali-kali jatuh cinta, tapi cinta yang sebenar-benarnya itu cuma satu. Cinta sejati itu cuma satu, dan dia rasa cinta sejatinya ya kamu. Jadi kalau kehilangan kamu, ya kehilangan arah untuk lanjutkan hidupnya. Makanya dia ini kayak tertatih, jatuh bangun, membangun lagi semangat lanjutkan hidup. Tapi semua tidak mudah. Bahkan sampai detik ini dia merasa kesusahan, kesulitan. Gitu. Dia pengen banget bicara, pengen ngomong. Ada yang pengen ngomong gitu kayak, kalau kamu enak sebenarnya. Kamu kayaknya baik-baik aja di sana ya. Kamu bisa bahagia di sana. Kamu bisa tanpa aku. Kalau aku di sini, wah, nggak usah ditanyakan. Kalau aku di sini tidak perlu ditanyakan. Udah pasti aku kayak banyak penderitaan, banyak kesulitan, kesusahan, kesedihan gitu ya. Pengen banget seseorang kayak ngasih tahu kayak gitu sih. Jadi dia tuh seperti mengasihani diri sendiri. Padahal sebenarnya dia pengen juga sih dikasihani. Kayak, ya seandainya kamu kasihan sama aku. Seandainya kamu memperjuangkan aku atau apa gitu ya. Tapi kayaknya kan nggak mungkin gitu. Kan kamu selama ini udah baik. Kamu selama ini yang udah berjuang gitu. Jadi ya aku mau menuntut apa sama kamu? Atau juga aku nggak berjuang maksimal ke kamu, aku setengah-setengah ke kamu, bahkan aku kecewakan kamu, aku abaikan kamu. Ya udah,
Jadi aku nggak bisa menuntut apa-apa ke kamu. Gitu. Ya, sedih juga sih. Dan aku ngerasa ini bisa tentang dia, bisa juga tentang siapa saja. Tentang teman, keluarga pun ada yang ngerasa minder gitu, insecure, malu, segan sama kamu ya. Ada yang rasanya, ya kamu sebenarnya yang bisa menjalani hidupmu apa adanya. Kamu sebenarnya yang sesungguhnya bisa bahagia, atau kamu sesungguhnya yang tidak banyak drama, atau hidupmu sebenarnya yang berkah gitu. Jadi aku apalah, kami apalah. Ya ada sebenarnya seperti mellow banget sih aku liatnya, mengasihani diri sendiri, pengen kasihani kamu, tapi ya ngerasa nggak pantas juga gitu ya. Tapi aku ngerasa ada sih yang memang akhirnya ya udah, kalau dia ngeliat kebenaran harus diungkapkan ya dia akan berkomunikasi ya. Kalau aku sih ngerasanya ini ada angin segar ya, angin segar gitu. Karena dari kartu ini ya, kartu ini kalau aku rasa ya bisa dibilang kalau ada angin segar gini ya mungkin ada peristiwa yang positif ya, peristiwa yang kayak ya nanti sesuai harapan kamu, sesuai keinginanmu, bahwa ya kamu pengen beres semuanya ya akan beres, kamu pengen semua baik-baik saja ya akan baik-baik saja, atau kebenaran itu harusnya terungkap ya akan terungkap. Jadi semua nanti satu persatu ada sesuai harapanmu, sesuai keinginanmu atau sesuai doa-doamu ya gitu. Oke? Sampai di sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.